Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta channel Gus Baraja. Kali ini dalam bentuk video ya, karena saya masih berada di luar kota, tepatnya di Jakarta. Jadi belum berkesempatan untuk live streaming lagi, tapi insya Allah tetap akan ada sesuatu yang baru yang ingin saya sampaikan kepada Anda, tentunya materi di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu pesan dari guru saya, karena beberapa hari yang lalu kami sempat berbincang-bincang, kami sempat ngobrol, dan pada akhirnya di dalam obrolan tersebut keluarlah ilmu atau petuah yang sangat-sangat menginspirasi atau mungkin menjawab ya pertanyaan batin kita selama ini. Saya tahu teman-teman semuanya yang mampir di channel YouTube Gus Baraja, entah itu karena judulnya atau karena memang branding di channel YouTube ini adalah brandingnya tentang doa atau apapun itu, tapi yang jelas pertanyaan pada umumnya adalah bagaimana caranya agar pembelajaran keilmuan bisa benar-benar masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan keilmuan yang sudah masuk ke dalam hati kita. Karena sejauh apapun kita belajar, kalau ilmu itu belum masuk ke hati, maka saya rasa akan percuma saja sih. Karena pada intinya yang sedang kita lakukan itu adalah gambaran dari apa yang ada di hati kita. Ada 4 hal yang setelah hasil diskusi saya dengan guru saya, kiai saya, bagaimana caranya agar ilmu itu bisa masuk, bisa benar-benar mudah bahkan untuk diaplikasikan. Ternyata ada 4 hal, dan 4 hal ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang akan saya sampaikan di video kali ini. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan ada 4 perkara untuk atau agar ilmu kita benar-benar bisa mudah hati kita menerimanya. Yang pertama yaitu suful qalbi, yang artinya adalah bersihnya hati ketika belajar. Ini perlu saya jelaskan di sini, bersihnya hati itu maksudnya seperti apa. Yang pertama adalah, yang dimaksud dari bersihnya hati adalah ketulusan hati semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Mungkin karena faktor ketidaktahuan ya. Ada sebagian orang, mungkin Anda saat ini yang nonton, saat Anda belajar pada siapapun, yang ada di dalam hati Anda harapannya itu agar doa terkabul, agar mendapatkan apa yang diinginkan, agar menjadi manusia yang A, B, dan C, agar kaya dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah sih dengan niat itu ya. Cuma ketika kita tidak mendapatkan atau tidak melahirkan keinginan yang utama, yaitu agar setiap apa yang kita pelajari itu semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah itu sungguh misteri sebenarnya ya. Tetapi saya pernah membaca, bahkan juga pernah divalidasi dan disampaikan secara langsung oleh guru saya, bahwa kalau kamu ingin mendapatkan ridho Allah, maka ridho dulu terhadap apa yang sudah Allah berikan. Jadi sebelum Allah memberikan keridhoannya, Allah ingin melihat seberapa jauh kita bisa menerima setiap perkara yang sudah Allah berikan. Kalau Allah sudah ridho, bahkan kesulitan menurut akalmu itu sebenarnya nikmat. Kalau Allah sudah ridho, doa yang mana yang sekiranya tidak Allah kabulkan? Kalaupun doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, namun Allah ridho di situ, kita akan tetap menemukan kenikmatan di situ. Mungkin ya, saya pernah berada di fase itu. Sulit, keadaannya sulit, tetapi nikmat. Nikmat itu bukan enak ya, tetapi lebih kepada
ya nggak apa-apa kalau Allah memang ridho, ya nggak apa-apa kalau Allah memang mau. Itulah kenapa mungkin Anda pernah sering mendengarkan doa ini, kalaupun sesulit apapun keadaan saya, jika Engkau ridho, aku pun ridho ya Allah. Mungkin Anda pernah mendengarkan ini. Tetapi bagi logika kita mungkin ini nggak masuk, karena doa kita tuh semata-mata hanya untuk kesenangan, untuk kebahagiaan menurut sudut pandang kita mungkin. Jadi tidak ada yang salah dengan semua niat yang tadi saya sebutkan. Tetapi alangkah baiknya di awal itu semata-mata karena ridhonya Allah. Catat itu baik-baik dan masukkan itu ke dalam hati. Tidak peduli seperti apa doamu dan bagaimana cara Allah mengabulkan. Intinya yang ingin kita raih adalah keridhaan dari Allah. Itu salah satu makna dari bersihnya hati. Jadi bersihnya hati itu bukan nggak punya dosa, bukan. Tetapi memasukkan niat-niat yang benar ke dalam hati kita. Ya. Terus ada poin lagi yang ingin saya sampaikan terkait suful qalbi atau bersihnya hati ini, yaitu menghilangkan kebencian, menghilangkan kekecewaan dan lain sebagainya sejenisnya. Katakanlah di materi RKD itu disebutnya adalah luka batin, kebencian, kekecewaan. Karena ketika Anda belajar membawa kekecewaan, saya rasa konsennya akan pecah ya. Tidak akan mendapatkan makna dari apa yang kita cari, yaitu ilmu. Jadi penting untuk beres dulu hatinya. Itulah kenapa ketika Anda belajar, terutama Anda yang belajar kepada kami di pembelajaran yang kami adakan di RKD, itu yang utama adalah kita atau saya mengajak Anda semuanya untuk membenahi diri dulu, untuk menemukan kebersihan hati itu. Sekali lagi, kebersihan hati ini maknanya bukan tidak punya dosa, karena semua manusia itu berdosa. Oke? Suful qalbi, bersihnya hati. Itu syarat utama. Kemudian syarat yang kedua adalah hilzadi. Hilzadi di sini artinya adalah halalnya perbekalan atau biaya perbekalan untuk belajar. Bahasa jahatnya adalah nggak ada yang gratis di dunia ini. Ya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Saya rasa kalimat itu mungkin terlalu jahat, terlalu keras, terlalu ekstrim ya. Tapi lebih tepatnya ada sesuatu yang memang harus Anda keluarkan. Karena ternyata semakin Anda berpikir ke arah sini, artinya berani mengeluarkan biaya, ternyata secara psikologis kita, secara psikisnya kita, kemauan kita bertambah loh. Sungguh-sungguhnya kita bertambah. Berbeda sekali dengan orang yang hanya berharap gratisan. Oke? Berbeda dengan mereka yang sudah memahami bahwa dalam menuntut ilmu itu butuh bekal. Mereka paham. Jadi ketika mereka mengeluarkan, itu entah kenapa hati kita akan lebih bersungguh-sungguh. Nah, di sini disebutkan juga halalnya perbekalan, dan pastikan bekal yang Anda bawa atau biaya yang Anda siapkan untuk pembelajaran yang ingin Anda dapatkan itu dari sumber yang baik. Karena kalau semisal contoh, ternyata biaya yang Anda gunakan dari sumber yang tidak baik, saya khawatir energinya tidak ketemu. Ini saya tidak bicara tentang halal dan haram ya, tetapi berbicara tentang energinya. Karena setiap apa yang kita konsumsi itu akan melahirkan energi. Dan sumber itu menjadi penentu juga. Ya, jadi kalau sumbernya dari sesuatu yang energinya tidak baik, ya hasilnya juga nggak akan baik. Hasilnya juga tidak akan baik. Jadi halalnya perbekalan itu wajib. Dan kemudian perbekalan itu sendiri itu juga dibutuhkan ketika proses Anda belajar. Artinya setiap ada pembelajaran yang ada biayanya di situ, Anda mulailah untuk bisa memahaminya. Karena memang ini bagian dari syarat orang menuntut ilmu. Itu yang kedua, yaitu hilzadi. Artinya perbekalan atau halalnya perbekalan atau biaya. Kemudian yang ketiga adalah
doa dari kedua orang tua kita. Siapa di antara Anda yang masih menyimpan benci, kecewa pada orang tua? Mungkin Anda perlu memikirkan setelah saya jelaskan ini ya, untuk terus membenci mereka. Anda mungkin akan berpikir ulang. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang sangat istimewa. Kenapa saya sebutkan orang tua itu adalah orang yang istimewa? Bukan ketika Anda lahir, Anda dirawat, Anda dibiayai, Anda diberikan pendidikan dan lain sebagainya. Bukan itu. Tetapi lebih kepada orang tua yang sudah berkorban nyawa untuk kita. Dan tidak ada orang tua yang tidak berkorban nyawa di sini. Karena ketika mereka ingin melahirkan kita, saat mereka melahirkan kita, itu adalah nyawa taruhannya. Jadi yang menurut saya berharga itu bukan ketika kita lahir kemudian kita dirawat, tetapi lebih kepada saat kita masih ada di kandungan. 9 bulan, 10 hari, bisa kurang, bisa lebih bahkan. Dan mereka menahan sakit di situ. Dan lebih hebatnya lagi saat mau melahirkan, itu perjuangannya luar biasa. Sekali lagi, nyawa taruhannya. Nah, disitulah orang tua itu menjadi istimewa. Sampai kapanpun orang tua itu menjadi istimewa. Kalau misal hari ini ada orang tua yang menurut Anda, orang tua Anda itu jahat sekali kepada Anda, coba deh Anda pikirkan ulang. Hal pendek tadi yang saya jelaskan. Istimewanya mereka bukan diletakkan di saat mereka merawat kita, bukan. Tetapi istimewanya mereka adalah ketika mereka membiarkan kita masuk ke dalam rahimnya, kemudian digendong selama 9 bulan 10 hari, numpang hidup di dalam perut ibu. Kemudian kita pun dilahirkan, dan dia pun memperjuangkan agar kita tetap hidup. Mereka adalah manusia yang sangat spesial di mata anaknya harusnya. Dan sangat-sangat berbeda, teman-teman. Ketika kita konflik terus dengan orang tua, berbeda dengan ketika kita benar-benar diridhoi secara ikhlas oleh orang tua kita. Ridallahu fil ridul walidain, artinya Allah meridhoi orang tua yang meridhoi anak, atau Allah letakkan ridhonya pada kedua orang tua kita. Tapi gini, sebenarnya ya, saya punya pandangan terhadap kehidupan yang berhubungan dengan orang tua. Ketika hidupmu diuji oleh orang tua, itu artinya Anda manusia pilihan, di mana kita sendiri tidak bisa memilih. Tetap kita wajib untuk menghormati mereka dan mencintai mereka. Saya ulangi, ketika kita diuji lewat tangan atau lewat orang tua kita, itu artinya kita manusia pilihan, manusia istimewa. Karena di situ kita tidak punya pilihan. Kita tidak punya pilihan, melainkan atau hanya mencintainya, membalasnya dengan kebaikan. Catat baik-baik, teman-teman. Temui orang tuamu, mintalah doa padanya, mintalah ridho padanya. Temui orang tuamu sekalipun sudah wafat, datanglah ke makamnya, kemudian berdoalah untuknya, karena hakikinya dia pun melihatmu. Ketika ada seorang anak datang ke makam orang tua, saya rasa orang tua akan melihat dan pasti akan meridhoi anaknya. Wasilah itu nggak bisa kita tawar. Kita hidup, wasilahnya adalah orang tua kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ridho dari seorang guru atau bimbingan dari seorang guru. Jadi aneh rasanya ketika ada orang pintar tetapi tidak memiliki guru. Aneh rasanya orang bisa menjabarkan ilmu tapi nggak punya guru. Aneh rasanya. Dan akan lebih sangat aneh lagi ketika ada orang merasa tahu tentang ilmu tapi nggak punya guru. Jadi bagaimanapun menurut saya, apa yang kita ketahui itu harus ada rujukannya. Harus ada rujukannya. Dan pentingnya seorang guru adalah pengibaratan seperti kompas atau penunjuk arah. Jadi kalau kita sedang tidak tahu satu tujuan kita, sedang tidak tahu arahnya untuk menuju tujuan kita, kita membutuhkan kompas itu. Dan kompas itu adalah guru kita. Dan Allah sisipkan keistimewaan di dalam diri guru, di dalam diri gurumu.
Jadi kalau Anda merasa punya guru, bangunlah hubungan yang baik dengan mereka. Bangunlah hubungan yang baik dengan mereka. Sebagai penutup dari saya, dulu saya pernah bertanya pada guru saya. Dan di situ tidak hanya ada satu guru, tapi ada lebih dari satu guru. Jawabannya seragam. Saya bertanya, Kiai, guru, saya di sini berbicara tentang keajaiban. Tolong berikan saya rumus bagaimana agar hidup itu benar-benar ajaib. Bagaimana caranya mengundang keajaiban itu, atau bagaimana caranya membuat hidup saya dan hidup banyak orang itu ajaib. Beliau menjawab, salah satu dari mereka menjawab, yakin kamu mau saya jawab pertanyaanmu ini? Bingung dong saya. Guru saya bertanya lagi, yakin kamu mau saya jawab pertanyaanmu? Saya jawab juga, yakin insya Allah. Dan beliau menjawab, karena yang kamu inginkan adalah jalan pintas, maka saya titip dua perkara. Perhatikan dan jaga mereka, dan jangan pernah engkau buat mereka sedih. Dua perkara tersebut, jaga orang tuamu dan hormati gurumu, serta jaga juga gurumu. Pandanglah mereka di sudut yang sama, pandanglah mereka dengan keistimewaan yang sama. Karena di satu sisi orang tuamu adalah orang tua zahirmu yang melahirkanmu, tetapi gurumu adalah orang yang mengajarkanmu tentang cinta dan menumbuhkan perasaan atau hati yang dekat kepada Allah. Semoga bermanfaat. Singkat dari saya, 4 perkara yang menjadi pesan dari Imam Syafi'i kepada kita semuanya, dan ini di forward dari guru saya kepada saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Al-Fakir Bagus Baraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.